10203 dari program studi budidaya perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Pendidikan Raja Ampat Haji. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang industri aquaculture yang berskala besar yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama ada PT Sentral Proteina Prima Tbk. PT Prima yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau, aktif dalam industri budidaya udang dan ikan serta produksi makanan olahan sejak April 1980. Nah, tujuan utama mereka adalah menghasilkan produk-produk aquaculture berkualitas tinggi, termasuk pakan, bibit, pakan untuk hewan peliharaan, probiotik, dan makanan olahan udang untuk pasar lokal dan internasional. Produk-produk dari PT Prima yaitu ada usaha pakan, yaitu pakan udang, pakan ikan, pet food, dan aquatic animal health care solution, dan juga ada usaha makanan berupa produk olahan domestik, pasar ekspor, pembibitan ikan, dan pembibitan udang. Untuk visi dan misi, CP Prima memprioritaskan prinsip bisnis yang berkelanjutan dengan menghadirkan inovasi terus-menerus untuk memberikan nutrisi optimal kepada pelanggan kami, sambil memastikan manfaat yang merata bagi semua pihak yang terlibat. Untuk misi, yang pertama, bertumbuh bersama mitra kami dengan memimpin dalam penyediaan teknologi budidaya, bibit terbaik, dan pakan premium untuk industri aquaculture. Kedua, menjadi pilihan utama bagi pecinta hewan peliharaan dengan menyediakan makanan, perawatan, dan nutrisi terbaik untuk hewan kesayangan mereka. Tiga, mengadvokasi produk makanan laut berkualitas tinggi dan lezat. Kemudian, menerapkan teknologi mutakhir dan inovasi teknologi dalam bisnis mereka. Kemudian yang kedua yaitu PT Matahari Sakti atau disebut dengan MS, dikenal adalah perusahaan Indonesia yang didirikan oleh Ibu Puspita Dewi Prijani pada tahun 1988. Awalnya PT Matahari Sakti ini fokus pada produksi pakan untuk udang, namun seiring dengan permintaan pasar, perusahaan ini juga mulai memproduksi pakan untuk ikan dan makanan hewan peliharaan. Nah, untuk produk-produk yang dihasilkan PT Matahari Sakti yaitu ada pakan udang, pakan ikan, makanan kucing, makanan anjing, makanan burung, makanan ikan hias, dan juga makanan ikan koi. Nah, untuk visi, transformasi menjadi salah satu perusahaan terdepan dalam sektor makanan untuk budidaya hewan air dan hewan peliharaan. Visinya yaitu memberikan pilihan pakan yang tinggi dan terjangkau yang memenuhi standar kualitas tinggi untuk pasar dalam negeri dan bersaing secara global. Nah, yang ketiga yaitu perusahaan Jani atau Bingal. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1993 dan berbasis di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, sebagai perusahaan terintegrasi fokus pada produksi peralatan kelautan, perlengkapan budidaya, dan pengembangan pariwisata laut dengan merek Aquatech, dan memiliki lahan seluas di atas hektar dan 400 ribu karyawan. PT Gani akan ditunggu secara spesifik mengembangkan kolam sebagai showcase untuk produk-produk Aquatech. Produk-produk yang dihasilkan dari PT Gani akan diterima yaitu KJA segi 4 tipe fleksi, kemudian keramba jaring apung atau KJA terintegrasi, KJA bulat atau bundar with fusion extra, kemudian keramba jaring apung KJA oktagonal, dan KJA bulat bundar multisek, keramba jaring apung KJA sungai, kemudian keramba offshore submersible, dan keramba jaring apung bundar offshore, dan keramba lobster system kerangka. Kemudian berikut beberapa teknologi aquatic PT Gani atau ditunggal. Yang pertama, sistem lockdown dengan metode penentukan membran pipa kemudian. Kedua, peningkatan sambungan diffusion, kemudian pipa monoblok, pipa HDPE anti-bertip, keramba submersible, net tanpa sipul, rumah apung dan landasannya, dan perahu anti tenggelam. Kemudian yang keempat ada PT Budidaya Teknologi Nusantara. Evisari sebagai startup teknologi aquaculture pionir di Asia bertujuan untuk memajukan industri pembudidaya dan peternakan ikan di Indonesia dengan menyediakan solusi teknologi inovatif. Melalui penyediaan teknologi ramah lingkungan dalam bidang aquaculture, Evisari juga bertujuan untuk memperluas akses terhadap pangan berbasis perikanan budidaya bagi masyarakat Indonesia dan potensialnya dunia. Evisari mulai dikembangkan oleh para pendiri pada bulan Oktober 2013 dan berbasis di Kota Bandung. Nah, produk yang dihasilkan oleh PT Multibudidaya Teknologi Nusantara ada 5, yaitu yang pertama Evidar atau alat pemberi makan otomatis, yang kedua Evisari atau aplikasi untuk pembudidaya ikan, kemudian yang ketiga Eva atau aplikasi untuk pembudidaya udang, yang keempat adalah Everest aplikasi untuk memberi ikan dalam jumlah besar, kemudian
Luxury, yang pertama entrepreneurial mindset, yang kedua farmer first, yang ketiga impactful result, yang keempat speed in execution, yang kelima honesty and integrity, yang keenam effective and efficient communication, dan yang ketujuh rapid growth dan innovation, yang kedelapan your action matters. Misi daripada perusahaan ini yaitu menyampaikan solusi terhadap masalah mendasar dalam pemenuhan kebutuhan pangan global melalui aquaculture dengan memanfaatkan teknologi yang sangat terjangkau serta berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan melalui inklusi ekonomi digital. Kemudian PT yang kelima yaitu PT Aquatech Indonesia. PT Aquatech Indonesia telah beroperasi sejak tahun 2009 sebagai penyedia berbagai produk water treatment dengan visi menjadi destinasi utama untuk semua kebutuhan water treatment di Indonesia. Sebagai distributor resmi untuk merek terkemuka seperti Point Air, Greensand Plus, dan Newton Roy, kami bertekad untuk menyediakan beragam produk berkualitas tinggi dengan harga bersaing. Nah, produk-produk yang dihasilkan oleh PT Aquatech Indonesia adalah yang pertama Aqualine, yang kedua dosing pump chain pump, yang ketiga multi Chartridge filter housing, yang kemudian yang keempat back housing, yang kelima Calgon Filtrasol, yang keenam Jacobi Aquasol, yang ketujuh Greensand Plus X, yang ke-8 dosing pump Ailipo, yang ke-9 Tulsion, dan yang ke-10 FRP atau Pressure Facial. Adapun visi daripada PT Aquatech Indonesia menjadi perusahaan water treatment yang paling komprehensif dan unggul, menyediakan sistem one-stop shop untuk memenuhi kebutuhan industri Indonesia. Kemudian misinya menjadi kemitraan profesional yang menyediakan layanan berkualitas dan harga yang kompetitif untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih dari berbagai kalangan masyarakat. Kemudian yang terakhir perusahaan Evergreen Resource merupakan perusahaan bioteknologi yang berfokus pada penelitian dan penerapan inovatif mikroalga. Sebagai produsen utama astaxanthin alami di Indonesia, Evergreen memadukan penelitian kelas dunia, teknologi terbaru, dan fasilitas produksi on-track untuk menghasilkan solusi berkelanjutan dan produk kesehatan berbasis mikroalga yang unggul. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2012. Evergreen Resource ini memiliki struktur unik yang didukung oleh lebih dari 1 dekade pengalaman dalam penelitian dan kultivasi astaxanthin alami. Produk yang dihasilkan PT Evergreen yang pertama astaxanthin yang merupakan bahan baku suplemen dan kosmetik, dan kemudian mikroalga menjadi solusi alami dan berkelanjutan yang berharga di berbagai sektor industri. Kemudian mulai dari farmasi hingga biofuel serta dari kesehatan dan nutrisi di Evergreen Resource. Mereka berkomitmen untuk mengoptimalkan manfaatnya bagi manusia dan masa depan kita bersama. Yang ketiga, pabrik kami lengkapi dengan fasilitas terbaik yang mendukung produk astaxanthin dalam lingkungan yang kondusif. Yang terakhir, produk astaxanthin kami didasarkan pada penelitian ilmiah yang ketat, memenuhi standar keamanan, potensi, dan kemudian tertinggi. Kemudian kesimpulan. Industri aquaculture skala besar yang dapat dibangun di Kepulauan Riau bisa beragam, tergantung pada kondisi lingkungan dan permintaan pasar. Nah, contoh industri aquaculture yang berpotensi di Kepulauan Riau termasuk pengembangan perairan kepulauan untuk pariwisata akuatik, yaitu pengembangan wahana wisata seperti snorkeling, diving, atau ekowisata yang berfokus pada keindahan dan keanekaragaman hayati laut di sekitar Kepulauan Riau. Nah, lokasi yang tepat untuk pengembangan perairan laut yaitu di Mapur, Kepulauan Riau, karena desa Mapur memiliki keragaman hayati yang cukup melimpah, khusus yang ada di laut. Nah, desa Mapur memiliki karang yang masih dalam kategori baik dan cukup lekat. Selain itu, desa Mapur menjadi salah satu wilayah yang paling banyak dikunjungi turis dari Malaysia dan Tiongkok. Hal ini bukanlah sesuatu yang mengharapkan karena desa Mapur memang memiliki laut dan terumbu karang yang bagus. Dan wajar saja bila desa